Ya. Jadi kalau namanya sinyal atau sinyal listrik ya, ini kabel, lewat kabel, sinyal listrik lewat kabel, kan selama melewati kabel tersebut dia akan mengalami penurunan daya, ya kan? Sinyal listrik dikirim lewat kabel akan mengalami penurunan daya. Nah, sampai dengan jarak tertentu, kalau dia UTP itu biasanya 100 meter, 100 meter sinyalnya itu akan sangat lemah sekali. Maka dia perlu dikuatkan, di regenerate ya sinyalnya. Nah, itulah fungsi dari repeater. Kemudian yang berikutnya adalah hub. Hub, small hub ya, small hub. Ini dulu masih 10 basti, masih 10 mega. 10 basti maksudnya 10 mega menggunakan kabel UTP. Jadi di gambar ini kita lihat logonya adalah garis panah di ujungnya, garis dengan dua panah di ujungnya. Nah, ini sebenarnya sederhananya sebuah repeater, tapi memiliki banyak port, multi-port repeater istilahnya kalau di Cisco. Jadi intinya dia terima sinyal dari satu port, itu akan diteruskan ke semua port, di broadcast ke semua port, dikuatkan dulu, terus di broadcast ke semua port. Nah, itu adalah fungsi hub, small hub. Jadi dia tidak mengerti tujuan dari bit yang datang, karena dia tidak mengerti tujuan dari bit yang datang, dia akan teruskan aja semua port. Tapi diperbarui dulu, diterima, di regenerate, jadi seolah-olah baru sinyal bitnya baru gitu. Nah, kemudian ada berikutnya 100 basti, nanti 100 mega, masih menggunakan UTP, dan ini masih hub. Nah, kemudian logo berikutnya hub biasa, ya itu bisa 100 basti, bisa 10 basti, tapi ini biasanya digunakan untuk yang koaksial. Kalau tadi di atas itu menggunakan UTP, ini menggunakan koaksial. Kalau kalian pernah lihat kabel dari TV ke antena itu adalah kabel koaksial. Jadi zaman dulu kabel koaksial digunakan untuk ngirim data di jaringan. Jadi komputer terhubung ke sebuah NIC, Network Interface Card tadi. Nah, di NIC itu ada port koaksialnya. Ya. Jadi dulu masih menggunakan seperti itu, sekarang udah nggak dipakai lagi. Nah, yang berikutnya adalah bridge. Nah, bridge. Di bridge ini beda dengan hub ataupun repeater. Jadi dia bisa melakukan filter. Jadi apa yang datang ke sebuah bridge, dia lihat dulu nih tujuannya mau kemana ya. Jadi dia harus mengerti dulu nih tujuannya mau kemana. Kalau tujuannya tidak ke tempat yang lain, ya kan, ternyata tujuannya adalah masih di tempat yang sini, masih di daerah sini, maka bridge ini tidak akan meneruskan ke sebelah. Itu bridge. Kalau dianalogikan dengan jembatan ya, jembatan. Jadi kalau ada apa ya? Kalau kita mau menuju Baligi sampai dari sini, kan lewat jembatan kan? Nah, kalau kita mau menuju Baligi harus lewat jembatan. Tapi kalau mamanya kita tidak menuju Baligi, maka dia tidak akan lewatkan. Karena kan yang dikirimkan itu kan sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal paket data. Nah, perangkat di jaringan harus tahu ini mau diteruskan atau tidak. Jadi harus tahu, ini tujuannya ternyata hanya sampai Lago Boti, maka tidak teruskan ke Baligi. Contoh analoginya seperti itu. Kemudian yang berikutnya workgroup switch. Nah, kalau tadi hub itu adalah multi-port repeater, nah kalau switch ini adalah multi-port bridge. Jadi bridge yang banyak portnya itu disebut dengan switch, atau disebut dengan workgroup switch. Nah, ini switch ini akan banyak port-portnya di sini. Banyak portnya. Nah, nanti masing-masing port ini akan terhubung ke komputer. Jadi setiap paket yang dikirimkan dari komputer ke switch ini, ke masing-masing port, si switch akan lihat, oh ini mau menuju mana. Dia baca, dia lihat, oh ternyata dari port 1 ke port 5 maunya. Maka dia hanya meneruskan ke port 5. Port lain tidak akan menerima paket yang dikirimkan oleh komputer yang pengirim tadi. Gitu ya, karena dia ada filteringnya. Berdasarkan kalau dia switch berarti berdasarkan MAC address.
Kemudian yang berikutnya adalah router. Router itu melakukan routing ya, routing. Jadi routing itu adalah pemilihan jalur yang terbaik. Ini perangkat jaringan kalau kita hubungkan dengan layer OSI model. Nanti kita akan pelajari OSI model. Ini berada di layer 3. Ada proses routing, pemilihan jalur yang terbaik. Ini yang switch ini berada di layer 2. Ini repeater hub ini berada di layer 1. Ya. Jadi pemilihan jalur yang terbaik itu dilakukan oleh router. Namanya router kan routing. Route pemilihan jalur. Kalau di pemrograman aplikasi web juga kan ada router kan. Route-nya dia disalurkan kemana. Kemudian network cloud. Nah, cloud ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan kita jaringan yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Kita nggak tahu jelasnya seperti apa. Nah, kita akan gambarkan dia sebagai cloud. Contohnya internet. Internet itu digambarkan dengan cloud. Internet itu biasanya kita gambarkan dengan cloud. Oke. Kemudian ini topologi, nama topologi. Jadi di jaringan itu ada bentuknya secara fisik, cara menghubungkannya. Tapi kalau kita lihat kalau dihubungkan ke sebuah hub, maka otomatis dia akan berbentuk star topologi. Star topologi, kita lihat ada beberapa topologi yang secara fisik ya. Bisa kelihatan sambungannya. Nah, contohnya seperti ini bus topologi. Seperti yang terjadi di komputer pakai bus. Ini media komunikasinya, semua data itu dikirimkan ke media ini. Jadi A berkomunikasi dengan B pasti melewati media ini. Ini disebut dengan bus. Jadi tadi kalau prosesor komunikasi ke RAM, dia akan kirimkan ke busnya. Dan semua ketika dikirimkan ke bus, semua itu akan terima. Semua node ini akan terima. Tapi hanya node tujuan saja yang akan memproses paket yang dikirimkan tersebut. Nah ini yang kalau dia menggunakan koaksial. Saya sebutkan tadi zaman dulu masih menggunakan koaksial. Ini seperti inilah kira-kira gambarnya. Topologinya ya, topologinya. Jadi di belakang di sini harus ada redamannya di sini. Kalau dia menggunakan koaksial. Jadi kenapa dia butuh redaman? Karena sinyal listrik yang dikirimkan ke sini, ke media ini, itu harus diubah energinya menjadi energi panas. Karena kalau tidak, ini kan sinyal listrik kan. Nah kalau dia dibiarkan nanti mantul lagi dia. Apa yang dikirimkan berikutnya itu kan bertabrakan. Jadi harus ada redamannya di sini. Kemudian topologi berikutnya adalah ring topologi, di token ring. Mudah-mudahan gambarnya seperti ini. Jadi ada satu node, ke node yang lain. Nah biasanya NIC-nya atau network interface card-nya itu terdiri atas dua port in dan out, Sehingga akhirnya dia bisa membuat topologi cincin, ring. Kemudian star topologi seperti ini. Star topologi kalau biasanya hub atau switch itu, jadi ada satu pusatnya. Tidak bintang yang biasa kita bayangkan itu. Jadi ini bintang itu seperti jari-jari sepeda ya. Ada satu sentralnya, yang lain terhubung ke sentral itu. Nah itu star topologi. Kalau dia extended star itu kan bisa diperluas gitu ya. Jadi bagian-bagian dari star yang tengah itu menjadi star dari sebuah terhubung ke komputer-komputer lainnya. Jadi seperti gambar di sini, ada star yang pusat, ini menghubungkan hub-hub, nah, kemudian hub yang lain atau switch yang lain terhubung ke komputer-komputer.
Di sini ada yang namanya disebut dengan main hub-nya. Ini yang menghubungkan hub-hub, lalu kemudian terhubung lagi masing-masing hub terhubung ke komputer. Nah, ini disebut dengan stack topology. Kemudian ada juga hierarchical topology. Nah, kalau dia hierarchical topology seperti ini, ada ya main hub-nya lagi. Nah, kemudian di bawah sini ada hub lagi, kemudian di bawahnya lagi ada hub-nya lagi. Jadi hierarkikal, ada bapak dan anaknya gitu. Nggak selevel ya, karena kalau mau nanti komunikasi antar bagian, itu harus lewat bapaknya dulu, baru ke tempat yang lain. Kalau di main extended stack tadi, dia mirip dengan hierarchical topology, tapi dia lebih flat ya. Kalau ini ada level-levelnya, ini lebih flat. Nah, kemudian mesh topology semua node terhubung dengan node yang lainnya, saling terhubung semua di sini. Kalau ada 5 node, masing-masing terhubung. Jadi setiap node akan memiliki 4 kabel gitu ya. Kalau dia ada 5. Karena dia harus menghubungkan langsung ke komputer yang lainnya. Oke, itu topologi atau topologi. Ada physical topology, ada logical. Physical topology tadi bagaimana dia terhubung. Kemudian logical topology itu bagaimana mereka saling mengirimkan datanya. Jadi media aksesnya, akses ke medianya bagaimana, itu disebut dengan logical topology. Jadi kalau tadi ada ring topology, nah nanti kan ada ring yang fisikal, secara fisik, kan ada yang logical. Jadi nanti ada protokol lagi tuh nanti di layer 2. Di logical itu di layer 2. Bicara tentang bagaimana data itu dikirimkan ke media, ke kabel. Ya, jadi ada logical, ada fisikal. Oke, ini terkait dengan network protokol tadi sudah dijelaskan. Intinya adalah set rule, aturan bagaimana berkomunikasi ke jaringan kan, antar host ataupun ke device. Pak, yang tadi yang gambar-gambar tadi Pak, sebelum slide tadi. Kenapa? Dan dari antara gambar yang 6 ini Pak, yang paling bagus yang mana ya Pak? Atau yang paling apanya? Yang paling bagus kualitasnya gitu Pak? Ya, kalau yang mau dibilang paling bagus, ya tergantung dengan kebutuhan ya kan, requirement-nya seperti apa. Tapi kebanyakan yang paling banyak digunakan itu adalah yang hierarkikal di jaringan ya, Dilan. Kalau dia di Telkom namanya, itu biasanya menggunakan mesh topology. Karena apa? Karena dia harus benar-benar reliable. Jadi kalau dia jadi satu, kalau di Telkom itu kan ada kantor-kantornya itu kan, di dalam kantor Telkom atau STO lah, mesin telepon otomatis itu. Nah itu dia biasanya terhubung ke STO yang lain, saling terhubung ya, di dalam satu regional gitu. Sehingga kalau yang satu putus, itu masih bisa terhubung ke tempat yang lainnya. Jadi kalau yang dia benar-benar mau reliable, nggak pernah putus, downtime-nya 0 gitu ya, downtime 0 gitu ya, saling hubungkannya semua gitu. Atau kalau di pabrik-pabrik biasanya itu kan sequential gitu ya, sequential prosesnya itu ini, bisa juga menggunakan ring topology. Jadi tergantung dengan kebutuhannya seperti apa. Gitu Bung. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Lanjutkan. Ini protokol, tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya ada aturan bagaimana data dikirimkan ke jaringan. Nah, LAN. Nah, sekarang tadi kan sudah saya sebutkan ada 2, LAN dan WAN. LAN itu seperti di kampus atau di sebuah rumah, itu disebut dengan LAN. LAN itu areanya terbatas, limited geographic area. Zaman dulu mulai dari jaraknya itu adalah 100 meter gitu kan, sekarang udah bertambah lagi jaraknya 1 kilo, bertambah lagi gitu ya, tergantung dengan teknologinya. Nah,
Karakteristik dari LAN itu adalah pertama limited geographical area. Ini harus kalian ingat-ingat bahwa jadi karena harus membedakan antara LAN dan WAN. Ada karakteristiknya. Karakteristik dari LAN adalah area yang terbatas, ya. Limited geographic area. Secara geografis areanya terbatas. Kemudian dia karena dia terbatas dan dekat gitu, nah bandwidth-nya itu tinggi, high bandwidth. Pakai UTP bisa sampai 100 mega gitu ya. Zaman dulu kalau pakai ke WAN pakai modem 56 kbps gitu. Jauh sekali kan bedanya antara 100 megabit per second dengan 56 kbps. Sekarang sih pakai fiber optik itu sudah WAN-nya udah bisa sampai 100 mega gitu. Tapi karakteristik biasanya LAN itu yaitu high bandwidth dibandingkan dengan WAN. Jadi memang karena teknologi itu sekarang agak mix di antara LAN dan WAN. Kemudian karakteristik berikutnya dari LAN adalah menyediakan full time connectivity local service. Jadi selalu tersambung 24 jam. Kalau dia ke WAN, nah ini bandingannya lagi dengan zaman dulu lagi. Itu kan ketika modemnya dinyalakan tersambung ke internet. Kalau nggak dinyalakan ya nggak sambung ke internet. Nah, sekarang itu udah full time connectivity sebenarnya dari Dell ke internet sudah tersambung dia list line gitu, list line. Yang jaringan yang sudah kita sewa gitu. Kita bayar per bulan dengan koneksi 24 jam satu hari. Tapi karakteristik ini harus ada di LAN. Kalau di WAN mungkin tidak ada. Tergantung teknologinya. Nah, kemudian dia menghubungkan perangkat-perangkat yang berdekatan, adjacent devices. Jadi karena limited area berarti kan perangkatnya berdekatan gitu ya. Nah, itu karakteristik dari LAN. Ada 4 ini harap diingat-ingat. Kemudian next. Nah, ini perangkat dari LAN. Di LAN itu ada router, kemudian ada internet switch, ada hub, kemudian bridge, kemudian bisa juga ada ATM switch. ATM itu adalah asynchronous transfer mode. Jadi itu protokol atau teknologi di LAN maupun sebenarnya ini bisa juga di WAN ini ATM. Tapi di sini dikategorikan sebagai LAN. Jadi bukan ATM untuk ambil uang itu ya, ini ATM asynchronous transfer mode, beda. Oke, sekarang kita masuk ke WAN, Wide Area Network. Nah, ini contohnya adalah teknologinya adalah analog modems, biasa digunakan zaman dulu menggunakan internet. Jadi ada saluran telepon gitu ya, pasang modem. Nah, ketika kita mau terhubung ke internet, didial dulu bunyilah dia kan. Ini kalau pernah ada yang pernah mengalami gitu ya. Bunyi dulu dia pakai modem gitu, nyala bunyi, akhirnya nyambung baru bisa koneksi ke internet. Nah, teknologi berikutnya adalah ISDN. Jadi berkembang menjadi ditemukan ISDN, Integrated Services Digital Network. Kalau dulu analog modem itu hanya bisa digunakan untuk suara saja atau untuk data saja. Nah, dengan ISDN dia bisa dikomunikasikan, satu line bisa digunakan bersama-sama, mau mengirimkan data, mau mengirimkan suara, itu bisa dilakukan bersamaan. Nah, kemudian digital subscriber line. Ini kalau kalian pernah ingat dulu Speedy Telkom, nah itu menggunakan ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah itu perkembangan teknologinya sehingga bisa lebih bandwidth-nya lebih besar dan bisa koneksi 24 jam. Itu digital subscriber line. Kemudian teknologi berikutnya dari WAN adalah frame relay. Frame relay ini sebenarnya switching ada di jaringan WAN. Biasanya menghubungkan antara perusahaan, tapi ini konteksnya besar ya, besar antar banyak perusahaan gitu. Atau biasanya dipakai di Telkom karena Telkom itu kan menjadi provider. Atau ISP itu menggunakan frame relay. Nah, mungkin bukan ISP ya, network nih, NSP gitu. Di atasnya lagi dari ISP. Nah, kemudian teknologi berikutnya adalah ATM tadi yang sudah saya sebutkan, asynchronous transfer mode. Jadi bisa di dua sisi dia.
Kemudian T1 US, standar US dari list line. Itu ada T1, E1. Kalau Europe to E, kalau dia US T1. Itu standar untuk list line. Line yang disewa. Koneksinya 24 jam, 1 hari. T1, T3 itu semakin besar dia, yang di belakangnya 3, 4 gitu ya. Semakin besar bandwidth-nya. Nah, kemudian ada juga teknologi SONET, Synchronous Optical Network. Dulu nih sangat keren sekali gitu ya. Sekarang teknologi terbaru adalah menggunakan fiber optik juga. Sebenarnya synchronousnya fiber optik. Tapi udah fiber optik seperti di LAN aja, teknologi WAN itu. Ini udah fiber optik, Metronet lah istilahnya, Metronet. Bandwidth-nya juga sampai ratusan mega. Ya, ini WAN teknologi, kemudian perangkat WAN itu ada router pasti kan, karena harus memilih jalur yang terbaik. Kemudian ada communication server, ini yang melayani di sisi ISP, jadi dari modem, gitu kan? Ini kan ada modem di sisi pelanggan, di rumah-rumah. Di ISP-nya itu ada com server, jadi di dial oleh modem nyambung com server, koneksilah dia ke internet. Kemudian WAN bandwidth switch, ini switchnya WAN bisa berbagai jenis, bisa Premier tadi, bisa SONET switch dan lain-lain. Makanya digambarkan seperti ini ya. Ini penggambaran saja penggambaran device. Jadi Cisco itu memiliki standar sendiri tentang devices, tentang apa namanya, perangkat-perangkat lain, host dan protokol gitu. Dia punya standar sendiri. Nah, sekarang yang kelihatan metropolitan area network. Jadi sudah saya bilang tadi ada WAN dan LAN, itu yang utamanya. Kemudian ada metropolitan area network. Nah, orang membuat metropolitan area network ini karena untuk membedakan antara jaringan WAN atau LAN dengan sebuah kota gitu. Metropolitan itu sebuah jaringan di dalam sebuah kota. Nah, kalau antar kota nanti dia sudah masuk lagi menjadi WAN. Jadi biar bisa dibedakan gitu kan. Jadi penamaan saja sebenarnya. MAN is network that spans metropolitan area seperti city atau suburban area. Maunya Baliki, Kota Basal ya. Satu MAN. Atau metropolitan area bisa dikasih satu or more LANs. Jadi minimal dua LANs itu bisa disebut dengan MAN, metropolitan area network. Yang berada di area yang sama ya, satu kota tadi. Itu dia MAN, kemudian ada storage area network. Nah, kalau storage area network ini jaringan untuk menghubungkan antar storage. Storage adalah media penyimpanan di jaringan. Jadi data-data biasanya disimpan di storage. Data gambar, data apapun itu disimpan oleh storage. Dan storage ini saling berkomunikasi, jadi bisa berbagi, bisa backup gitu kan, backup atau bisa disimpan satu data bisa disimpan di beberapa storage dengan tujuan untuk mempercepat penyimpanan dan juga supaya lebih baik performanya dan supaya lebih aman. Kalau dia nanti satu server rusak, nah satunya masih bisa dipakai. Oke, ini storage area network. Kita lanjutkan virtual private networks. Ini menghubungkan antar network dengan melakukan tunneling atau melakukan enkripsi melewati jaringan publik. Contohnya apa ya? Contohnya kalau saya Dell, IT Dell mau bikin koneksi private antara IT Dell di Labu Putih dengan Yayasan Dell di Jakarta gitu. Nah, itu bisa lewat VPN. Jadi dengan ada VPN ini, maka seolah-olah IT Dell Labu Putih dengan Yayasan Dell itu satu jaringan.
Atau mungkin kalian dari rumah gitu, mau koneksi ke Dell supaya dia seolah-olah LAN, maka menggunakan VPN. Jadi ketika kalian terkoneksi ke VPN, maka kalian akan dapatkan satu IP address yang lokalnya lokal dari IP Dell. Ada yang pernah coba menggunakan VPN Dell? Yang menggunakan HPC, nah, saya dengar menggunakan VPN. Ya. Kita lanjutkan. Ini keunggulan dari VPN. Dia menyediakan secure, reliable connectivity melewati public network. Jadi kalaupun melewati public network, orang nggak bisa baca datanya. Gitu. Jadi ya, seperti yang saya bilang tadi, tunneling. Jadi seolah-olah membuat tunnel di jaringan publik. Ada tunnel yang isinya itu hanya kita bisa yang data kita yang bisa lewat. Gitu. Seolah-olah atau terowongan gitu ya. Atau pipa gitu, pipa di channel publik. Sekarang ada pipa di channel publik yang digunakan untuk kita mengirimkan data antara satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi dia aman karena ada proses enkripsi sebenarnya di dalamnya. Ada pertanyaan? Oke, jadi dia sangat cost efektif, nggak terlalu mahal, untuk membangun koneksi yang point to point. Jadi ya dibandingkan kalau nyambungkan sendiri, maka akan mahal sekali. Atau list line itu mahal. Ini VPN lebih murah karena hanya menyediakan perangkat saja di kedua sisi, maka sudah bisa terjadi VPN. Atau kalau dari mahasiswa, klien gitu, yang perumahan itu cukup menyediakan software kan, bisa langsung terhubung ke VPN. Oke, ini beberapa tipe dari VPN. Ada intranet, dalam satu intranet, satu jaringan seperti Dell ini intranet, intra dalam satu satu perusahaan. Gitu. Kalau extranet itu melewati jaringan publik, seperti internet, lewat internet. Kemudian akses VPN yaitu tadi yang dari umpamanya mahasiswa mau mengakses ke server di Dell menggunakan VPN, yaitu nama disebut dengan akses VPN. Oke, ini beda antara intranet dan extranet. Extranet itu internet itu adalah extranet atau jaringan online gitu, itu extranet. Kalau intranet itu masih jaringan kita sendiri. Kalau ini komponen A, intranet, ini harus. Komponen A juga core site-nya ini saling terhubung, ini merupakan satu intranet. Ini extranet karena perusahaan lain punya orang lain. Dan biasanya melewati jaringan publik. Oke. Ya, gitu. Kemudian, nah, sekarang kita bicara tentang bandwidth. Di jaringan itu pasti ada bandwidth. Apa yang dimaksud dengan bandwidth? Ada yang tahu? Tingkat maksimum transfer data ya, Pak? Apa? Tingkat maksimum transfer data. Saya nggak kedengaran karena hujan. Sebentar, saya besarin dulu speakernya. Kok gitu? Oh. Saya pakai earphone saya. Gimana? Jadi bandwidth itu setahu saya Pak, transfer data, banyaknya transfer data yang diberikan dalam satu jalur. Ya, siapa namanya nih? Andreas Pak. Andreas. Ya, jadi banyaknya data yang dikirimkan dalam satu jalur ya, tambah lagi dalam satu satuan waktu.
itu bandwidth. Jadi memang benar tadi ada besar jumlah data yang dapat dikirimkan. Ya, itu bandwidth. Nah, ini kok nggak cuma gitu doang ya. Nah, karakteristik atau importance dari sebuah bandwidth. Apa itu bandwidth kan? Saya bisa jelaskan. Bandwidth itu karakteristiknya adalah bahwa dia itu terbatas. It is finite. Jadi nggak ada bandwidth yang tidak terbatas. Bandwidth terbatas tergantung dari medianya bisa. Tergantung dari perangkat yang digunakan. Sekarang kan bandwidth sudah sampai 10 gigabit per second di LAN atau bisa sampai 40-an gigabit per second. Makanya terbatas kan sampai tidak bisa sampai awalnya ratusan gigabit per second, itu belum ada. Nah, kemudian dia it can save money. Kenapa bisa save money? Kalau kita bisa mengelola bandwidth dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak beli namanya bandwidth ke ASTINET gitu ya. Kan makin besar bandwidthnya, semakin besar yang harus dibayar. Ya, kalau kita ngerti, oh bandwidthnya itu butuhnya cuma 10 mega, maka kita hanya beli 10 mega. Jadi it can save money. Kemudian itu adalah is a key measure of network design dan performance. Jadi untuk merancang jaringan dan mengukur performansinya ini sangat memiliki peranan yang sangat penting. Karena nanti harus tentukan bandwidthnya maunya berapa, aplikasinya bandwidthnya butuh berapa gitu kan. Nah, itu baru kita bisa merancang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian it's a key to understanding the internet. Ya, untuk memahami internet itu perlu mengerti tentang bandwidth. Kemudian demands dari kebutuhan dari bandwidth itu semakin lama semakin meningkat. Ada pepatah atau orang bilang gitu ya, bandwidth itu seperti uang. Bandwidth is like money. Everyone wants more of it. Jadi semua orang ingin mendapatkan lebih. Kayak orang kan butuh ambil uang ingin uang terus banyak terus dapatkan terus kan. Lebih banyak lebih bagus gitu. Kalau bandwidth seperti itu semakin orang semakin butuh lah, semakin kalau bisa dapat bandwidth besar ya kenapa tidak. Nah kemudian ini digital bandwidth. Nanti ada analog bandwidth. Yang analogi dari sebuah digital bandwidth itu adalah lebar dari pipa, kemudian jumlah jalur dari sebuah highway, jalan tol gitu. Nah, itu bisa kita anggap analoginya seperti itu dengan apa yang dimaksud dengan bandwidth. Jadi kalau dia highway, berapa jumlah kendaraan yang bisa lewat bersamaan gitu ya dalam satu satuan waktu. Nah itu adalah bandwidth. Di bandwidth berapa jumlah data yang dikirimkan bersamaan pada satu satuan waktu. Kemudian perbedaan media, bandwidth dari media. Bandwidth media itu beda-beda. Kalau UTP bandwidthnya 100 mega, bahkan sekarang 1 gigabit per second. Jadi kalau tergantung kategorinya, kalau kategori 5 UTP itu 100 megabit per second, maksimum jaraknya 100 meter. Kalau dia tab 5E, tab 6, kategori 6, itu bisa sampai 1 gigabit per second bandwidthnya. Kemudian fiber optic multimode, ini fiber optic ya, 62,5 per 125 mikrometer, itu bisa panjangnya sampai 2 km. Ini konteksnya di LAN. Kemudian bandwidthnya bisa sampai 3 bit per second. Kemudian modem, bandwidthnya 56 Mbps. Kemudian T1, teknologi tadi 1,5 Mbps. Nah, bandwidth itu maksimumnya, bandwidth itu maksimumnya. Realnya belum tentu sampai segitu. Realnya akan terkait dengan kondisi traffic di jaringan,
berapa jumlah usernya, dan banyak faktor lagi yang menentukan real bandwidth-nya. Jadi kalau namanya saya komunikasi ke Zoom, namanya contohnya sekarang ini, itu bandwidth yang saya dapatkan tergantung dari koneksi antara ITDEL dengan Zoom di sana. Jadi lewat apa saja dan bandwidth yang dimiliki Zoom berapa, nah itu akan saling terkait, nanti menentukan akhirnya adalah realnya berapa bandwidth-nya. Nah, real bandwidth itu disebut dengan throughput. Ya, throughput. Dia sudah end-to-end connection. Jadi kalau bandwidth maksimum secara teoretis, throughput realnya dan itu end-to-end dari satu titik ke titik yang lain. Tidak hanya satu link. Jadi kalau satu link itu komputer saya ke switch, nah itu satu link. Kalau end-to-end komputer saya ke komputer kalian di rumah, nah itu satu link, apa saya bilang tadi? End-to-end. Jadi throughput itu adalah end-to-end. Faktor-faktor yang menentukan throughput adalah internet device-nya, perangkatnya, kemudian tipe data yang sedang dikirimkan, kemudian topologi, jumlah user, kemudian ya komputernya, kemampuan komputernya untuk mengirimkan data. Nah, untuk menghitung data transfer atau menghitung throughput bisa dibilang, atau waktunya, untuk menghitung waktunya, itu adalah size of the file dibagi dengan bandwidth. Bandwidth ini sebenarnya lebihnya cocoknya adalah throughput. Jadi estimasi time-nya kalau kita mengirimkan 1 mega dengan bandwidth 100 mega adalah dengan caranya begini, 1 mega bagi 100. Berarti 0,01 detik untuk mengirimkan 1 mega file kalau bandwidth 100 mega. Nah, sederhana hitungannya seperti ngitung kalau biasanya kita di pelajaran fisika itu kan, mobil dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu sekian bisa sampai dalam berapa lama kan gitu. Estimate times-nya bisa ditentukan. Oke, nah ini analogi untuk bandwidth dengan pipa. Jadi bandwidth itu seperti lebar pipa, ada yang kecil, besar, kemudian ada network devices seperti pompa kalau dia di pipa air, seperti pompa untuk mendorong airnya, atau seperti keran untuk buka dan tutup airnya. Kemudian ada cabang juga, ini ada yang lainnya. Kemudian paket itu dianalogikan dengan air yang mengalir di pipa. Jadi kalau untuk memudahkan memahami bandwidth, bayangkan aja pipa air. Nah, ini analogi dengan bandwidth dari jalan besar, highway. Jadi kalau di sini bandwidth adalah seperti jumlah lanes-nya, jumlah jalurnya. Kemudian di jalan kan ada lampu merah, ada tanda stop, dan lain-lainnya. Itu analogi dari apa yang terjadi di jaringan. Kemudian ukuran dari bandwidth itu bisa dinyatakan dengan bit per second, biasanya bit per second. Kemudian bisa kilobit per second, megabit per second, dan seterusnya. Itu gigabit per second, kemudian di atas giga ada tera gitu ya. Kemudian, nah ini bandwidth dari media. Bandwidth media, koaksial, itu bandwidthnya 10 sampai 100 mega, Ethernet 10^2, kita sebut dengan PINnet. Ini maksimum physical distance-nya 185 meter, dan seterusnya. Ini ada di sini, bisa dibaca sendiri. Nah, kalau kalian mau ngambil sertifikasi Cisco, ya kan, ini harus tahu ini
10 base 2 itu jaraknya berapa, bandwidthnya berapa, 10 base 5 jaraknya berapa, bandwidthnya berapa. Sebenarnya udah terus di situ. 10 base 2 berarti kan 10 megabit per second bandwidthnya. Itu berarti jaraknya hampir 200, dalam ini 185 meter. 10 base 5 jaraknya 500 meter, bandwidthnya 10 megabit per second atau sampai 100. DTP kategori 5 10 megabit per second. 10 base T, ya, 100 base T X 100 megabit per second. Dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Kemudian, ini digital transfer calculation. Waktu download, itu tadi apa? Size dengan bandwidth. Size data of data dibagi dengan bandwidth. Itu base download. Tapi realnya, itu waktunya dihitung dari size of file dengan bagi dengan throughput yang end to end tadi. Kalau bandwidth kan kembali lagi ke satu link. Dari bandwidth 100 mega belum tentu bisa sampai 100 mega. Throughputnya bisa mungkin 70 mega seperti itu. Tergantung kondisi jaringan. Nah, itu cara mengukur waktu atau mengukur throughput. Kalau dibalikkan kalian bisa dapatkan throughput kan. Jadi untuk mengukur throughput berarti kalian harus tahu size bandwidth, size data dan waktunya. Maka bisa dapat throughput. Oke, sekarang digital versus analog. Jadi kalian juga paham ya, itu digital, analog, ibarat discrete dan analog gitu ya. Discrete itu biasanya digital. Jadi kalau analog bandwidth itu diukur dengan how much dari spektrum elektromagnetiknya digunakan ketika mengirimkan sinyal. Spektrum elektromagnetik itu satu lebar frekuensi kalau dia di elektromagnetik. Jadi ada carrier-nya. Kalau radio kan, radio FM gitu kan, ada carrier-nya itu, sinyalnya. Nah itu lebar pita sinyalnya itulah yang disebut dengan bandwidth kalau dia analog. Kemudian kalau dia digital, itu berarti digital jumlah bandwidthnya, jumlah bit yang dikirimkan dalam satu satuan waktu. Itu beda deh ya. Kalau analog terkait dengan lebar pita sinyal yang dikirimkan. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini saya belum membesar ini. Semoga tadi masih kelihatan. Pokoknya ini models kosong. Oke, jadi di model komunikasi di jaringan itu menggunakan layer-layer, dibagi-bagi atas layer, lapisan-lapisan. Nanti kita lihat lapisan seperti apa. Dan kemudian pasti ada source, destination, ada sumber sama tujuan. Ada ya sumber, datang dari mana, tujuannya kemana. Itu kan yang terjadi untuk komunikasi. Jadi perangkat di jaringan harus tahu setiap paket yang datang itu mau ditujukan kemana gitu. Oh, communication originate at source and travel to as destination. Kemudian information that travels on a network is referred to as data packet or data packet. Jadi informasi yang dikirimkan ke jaringan disebut dengan data atau paket data. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, ya saya harap kalian mengerti ya. Apa ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lanjutkan. Jadi ada media di layar paling bawah. Ada UTP, cat-file UTP, coaxial cable, optical fiber. Tadi itu jenis-jenis medianya. Kemudian ada protokol. Sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan. Setelah dan seterusnya. Kemudian, nah baru kita masuk ke OSI reference model, OSI model. Ini disebut dengan OSI model. OSI ini sebenarnya standar yang dikeluarkan oleh organisasi yang namanya ISO. Salah ya? ISO atau apa sih? Internasional. Saya lupa dari panjangnya Pak. Coba kalian di Google, OSI itu keluarnya organisasi apa? ISO. Nah, mereka mengeluarkan standar OSI, Open System Interconnection,
open standard atau open system, open standard interconnection. Jadi menyediakan standar bagaimana perangkat-perangkat itu saling terhubung. Jadi dia membagi komunikasi di jaringan menjadi kecil-kecil dia, smaller, sehingga lebih mudah, lebih sederhana, dan kemudian lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dipelajari. Itu kemudian dia menyediakan standarisasi. Kemudian jadi kalau zaman dulu kan semua perusahaan itu bikin perangkatnya masing-masing. Contohnya NEC gitu ya, dia bikin perangkatnya sendiri, Cisco bikin perangkatnya sendiri. Apalagi dulu perusahaan-perusahaan besar, NTT di Jepang bikin standar sendiri. Jadi masing-masing perangkat ini tidak bisa komunikasi dengan perangkat yang lainnya. Nah, makanya supaya semua bisa berkomunikasi, maka dibuatlah standar oleh sebuah organisasi tadi, yaitu standar OSI model. Jadi itu ya, dia menyediakan standarisasi, kemudian juga dia mengizinkan tipe-tipe yang berbeda dari perangkat maupun software itu saling berkomunikasi. Jadi compatibility, dia menyediakan compatibility antar perangkat yang berbeda. Kemudian dia mencegah terjadinya perubahan pada satu layer mempengaruhi layer yang lainnya. Jadi kita bisa fokus ke satu layer saja, satu lapisan saja. Satu lapisan itu diubah-ubah, diutak-atik tidak akan mempengaruhi lapisan lainnya. Kemudian dia membagi network komunikasi menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah distandarisasi. Ini karakteristik atau tujuan dari OSI model. Intinya di sini yang harus kalian ingat adalah bahwa dia menyediakan standarisasi, dia menyediakan compatibility, kemudian dia perubahan pada satu layer tidak mempengaruhi layer yang lainnya. Untuk mempercepat proses research gitu ya, mengembangkan satu layer. Ibaratnya gini, kalau kita bikin mobil, kalau perusahaan mobil gitu kan. Jadi satu mobil itu dibagi atas bagian-bagian, gitu kan. Ada pintu, ada mesin, ada roda gitu ya, ada apa lagi? Kerangka. Nah, penelitian terkait dengan mesin, dia bagaimana bikin dia cepat gitu. Mesinnya bagus, tahan lama gitu kan. Dia cukup fokus ke mesin saja. Bagian yang lainnya diurusin oleh orang lainnya. Perubahan pada mesin-mesin ini, bagian-bagian mesin ini tidak akan mempengaruhi pintu, desain kerangkanya dan lain-lainnya seperti itu. Jadi dia bisa fokus pada bagian yang itu saja. Ini kalau dibandingkan dengan OSI ini, dia bagi-bagi itu. Jadi ada ngurusin kabelnya, ada ngurusin bagaimana mengakses medianya, ada mengurusin bagaimana proses routingnya, ada yang ngurusin bagaimana membuat dia reliable. Nah, itu dibagi atas layer-layernya di OSI model. Jadi itu tujuan dari pembuatan OSI model. Nah, OSI itu punya 7 layer. Ini harus diingat-ingat, ada 7. Dilihat mulai dari yang paling atas, kita mulai dari bawah saja. Layer 1 itu ada layer fisik. Kemudian layer data link, layer 2, layer network, layer 3, seterusnya layer 4 transport, layer 5 session, layer 6 presentation, dan layer 7 application. Nah, ini masing-masing punya tugas dan fungsinya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya penyederhanaan dari yang saya jelaskan tadi di sini. Ini kan terlalu besar. Nah, ini intinya di sini. Jadi kenapa dibagi atas model layer-layer, lapisan-lapisan seperti ini ada 7 lapisan. Itu pertama, mengurangi kompleksitas, menyediakan standarisasi, melakukan memfasilitasi pengembangan modular, ya kan, rekayasa atau pengembangan modular. Kemudian menjamin teknologi yang interoperability, bahwa satu teknologi dengan atau satu produk dari satu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya bisa saling berkomunikasi, interoperable.
kemudian mempercepat evolusi, kemudian menyederhanakan proses pembelajaran dan mengajar. Jadi dengan adanya 7 layer ini, kita lebih mudah untuk mempelajari bagaimana data itu bisa dikirimkan di jaringan. Kita bisa lihat satu-satu, lihat fisikalnya itu apa fungsinya, apa yang terjadi di situ. Kemudian kita bisa lihat data link, itu fungsinya apa, dan apa yang terjadi di situ, dan perangkat apa saja yang ada di situ. Terus ke layer-layer yang lainnya. Jadi kita harus paham benar tujuan dan fungsi dari masing-masing layer, dan perangkat apa saja yang termasuk dalam layer-layer tersebut. Ini harus kalian pelajari dan kuasai kalau mau menguasai jaringan komputer. Karena di ujian pasti akan ditanyakan. Oke, ini fungsi-fungsinya dari masing-masing layer OSI model. Dari bawah itu ketika ada fisikal, itu kan mengirimkan data dalam bentuk biner. 101 kan, kalau sinyal itu di kabel maupun kabel tembaga maupun kabel fiber optik, itu dia kirimkannya berupa biner, bit satu sinyal. Kalau dia merupakan fiber optik, dia berupa lampu yang nyala, redup, nyala redup gitu kan ya. Nah kalau dia di kabel tembaga maka berbentuk sinyal listrik, elektromagnetik, sinyal bisa dibilang listrik, elektronik ya, sinyal listrik yang juga bertransaksi dari 0 dan 1 gitu. Besar volumenya, kecil volumenya, besar. Kalau 5 volt, 0 volt atau bisa 5 volt minus 5 volt. Plus 5, minus 5, plus 5, minus 5 untuk menyandarkan bahwa itu 0 atau 1. Nah, kemudian data link itu berurusan dengan bagaimana mengakses ke medianya tadi UTP ada, dan sekarang bagaimana mengirimkan data ke media tersebut. Kapan boleh mengirimkan datanya, aturannya bagaimana. Nah, di data link diurus gitu, protokolnya. Jadi protokolnya bisa berkembang di masing-masing layer. Kemudian di network layer itu ada pengalamatan. Di data link juga ada pengalamatan komputer menggunakan MAC address contohnya. MAC address itu di data link ada. Kemudian di network layer juga ada IP address, protokol IP itu berada di layer network. Kemudian di atasnya lagi layer transport. Transport ini end-to-end connection. TCP ada di sini nih kalau dia dihubungkan dengan TCP IP. Jadi IP address ada di network, end-to-end connection to TCP atau UDP. Jadi ini udah end-to-end connection. Kemudian nanti ada error correction dan lain-lainnya untuk reliability-nya. Kemudian session untuk menandakan sesi komunikasi antara satu host dengan host yang lainnya. Kemudian presentation itu pengkodean data atau data representation. Contohnya di sini image, JPEG dan lain-lainnya itu, atau ASCII atau format data lainnya itu diurus oleh presentation layer. Kan bisa ada ASCII kalau teks atau ABCD kalau dia model lain dari data gitu. Atau teks. Kemudian di layer aplikasi ini adalah network process application. Jadi sudah masuk ke aplikasi yang interface ke manusia. Contohnya browser. Nah, browser itu akan langsung berurusan dengan layer application. Browser Microsoft browser ataupun Google. Oke, itu network process to application. Nah, application ini layer ini bisa dibagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah application atau upper layers, terdiri atas application, presentation, dan session. Kemudian data flow layers itu di bawahnya, transport, network, data link, dan physical. Nah, kita lihat sekarang yang upper layers-nya, dimulai dari layer aplikasi. Di situ adalah aplikasi adalah user interface, jadi kita berinteraksi ke jaringan itu ya lewat aplikasi ini, layar aplikasi ini. Kita nggak berinteraksi lewat langsung ke network, nggak. Langsung ke physical nggak, tapi kita harus ada interface, itu application.
Seperti contohnya aplikasinya adalah Telnet aplikasi Telnet maupun aplikasi browser ya, browser ya protokolnya adalah HTTP. Kalau dia aplikasi Telnet ya protokolnya Telnet. Kemudian presentation itu tentang format datanya, data format seperti ASCII, AMC di IC di sini JPEG. Nah itu termasuk diurus oleh presentation layer. Atau kalau ada proses enkripsi, nah itu juga terjadi di presentation layer. Kemudian session, keeping different application data separate. Jadi memisahkan sesinya, sesi komunikasi. Jadi antara dua host itu bisa ada sesi-sesi yang berbeda, gitu. Atau dua end-to-end yang berkomunikasi itu ada sesi yang ditandain gitu. Ini sesinya aplikasi mana gitu kan ya. Jadi bisa ketahuan apa namanya komunikasi atau data ini milik sesi yang mana. Oke. Contohnya di sini operating system application access scheduling. Ya itu intinya bikin sesi dan dari namanya aja sudah ketahuan. Kemudian transport ini menjadikan fungsi reliable dan unreliable delivery. Jadi di sini ada proses pengecekan apakah datanya sudah sampai atau tidak. Nanti kita akan lihat kalau di protokol TCP itu ada proses acknowledge gitu ya. Kalau data bisa dikirim sudah sampai, dia penerima akan ngasih tahu gitu. Datamu sudah sampai. Tapi kalau dia UDP itu tidak ada pemberitahuan, pokoknya dikirim aja. Nyampe apa enggak urusan layer di atasnya. Nah, kemudian layer network itu menyediakan addressing, pengalamatan contohnya IP atau IPX tergantung protokolnya. Kemudian dia menyediakan pemilihan jalur yang terbaik. Jadi di jaringan internet itu kan banyak provider, banyak router gitu. Dari sini mau ke dari ITDEL mau ke Zoom gitu ya. Contohnya di US ya. Itu bisa lewat mana? Bisa lewat Singapura, bisa lewat jaringan yang lainnya, contohnya bisa lewat Malaysia juga, bisa lewat langsung mungkin ke apa namanya Eropa gitu, atau lewat Arab dulu ke Eropa. Nah di Singapura sendiri itu ada berbagai provider juga gitu, lewat jalur Singapura, Telkom Singapura dan lain-lain ada provider juga. Nah, jalur mana yang mau dilewati? Nah itulah terjadi proses yang namanya sebut dengan routing, pemilihan jalur yang terbaik. Umpamanya dari Medan mau ke Laguboti, itu lewat mana? Itu bisa lewat Brastagi, terus muter gitu kan, atau bisa lewat juga lewat Parapat gitu kan, atau lewat Sentar gitu, Sentar ke Laguboti. Nah, protokol itu akan menentukan jalur mana yang terbaik, yang terpendek bisa juga, atau yang biayanya lebih kecil gitu. Jadi ada parameter-parameter yang digunakan untuk membandingkan mana jalur yang terbaik. Itu tadi apa? Terpendek, tersingkat jalurnya, atau bisa juga biaya, atau bisa juga traffic. Kalau maunya Siantar macet gitu, nggak bisa lewat semalaman gitu, maka pilihlah jalur yang terbaik gitu, jalur yang lain. Nah itulah jadi proses routing terjadi di network. Kemudian di layer data link, layer kedua itu menggabungkan mengakses media ya, intinya adalah kata kuncinya adalah akses ke media akses. Jadi mengombinasikan, mengumpulkan, mengcombine bits. Kalau dia terima, dia combinekan bit menjadi byte. Atau kalau dia ngirim, berubah menjadi byte menjadi bit, terus dikirimkan ke media. Oke, kemudian dia melakukan error detection, tapi not correction. Dia melakukan deteksi kalau ada error frame-nya, maka dia tidak diproses gitu. Tidak ada proses acknowledge juga. Jadi di data link ini juga ada proses error detection. Contohnya protokol yang ada di data link atau standar yang ada di data link adalah 802.3 atau 802.2. 802.2 itu adalah Ethernet, 802.2 itu adalah token ring. HDLC itu di WAN.
Fisikal itu mengirimkan sinyal-sinyal tadi. Ada standarisasi, contohnya standarisasi ATIA 232, kemudian ada standarisasi V35, ya, itu untuk router, interface router. Oke. Nah, untuk memudahkan mengingat fungsi dari masing-masing layer, ini ada cara. Jadi kalau mamanya kalian ditanya apa fungsi dari application layer, ingatlah browser. Ingat browser. Browser itu fungsinya itu apa? Gitu kan? Ya berarti dia menyediakan user interface gitu kan ke jaringan. Intinya application itu. Jadi dia lapisan teratas menyediakan interface ke user. Nah, kemudian presentation itu think of the common data format data. Jadi kata kuncinya data format. Kalau kalian ingat data format, oh iya. Presentation itu terkait dengan format data maupun jadi bentuk seperti ASCII, JPEG, enkripsi itu dilakukan oleh presentation layer. Kemudian session itu untuk dialog dan conversation. Jadi sesi komunikasinya. Itu kan kalau kita bicara ini satu sesi, nanti lagi sesi berikutnya sesi lain lagi gitu kan. Sesi diskusi gitu, ada babak-babaknya gitu kan, ada sesi. Jadi ini adalah pikirkan ada dialog dan conversation. Di komunikasi itu saya ada satu sesi saya ngasih kuliah gini, ada sesi lain kalian bisa bertanya gitu kan, dan seterusnya itu sesi. Kemudian transport itu terkait dengan flow control dan reliability. Jadi mengontrol data flow-nya. Jadi namanya si A pengirim dan penerima itu berkomunikasi. Si penerima lagi dalam kondisi sibuk, namanya kan, jangan kirim banyak-banyak dulu gitu. Maka itu terjadi di layer transport. Seperti saya komunikasi sekarang, nanti kalian bisa bilang, oh Pak, tolong jangan terlalu cepat. Nah itu diatur di layer transport. Pak, kurang cepat Pak, cepatkan supaya lebih cepat habis ini ya, kami ada cara yang lain. Itu bisa juga dilakukan di layer transport. Kemudian network itu pikirkan adalah routing tadi, intinya routing itu, pemilihan jalur yang terbaik, itu sebenarnya adalah proses routing, dan juga pengalamatan, logical addressing, itu IP address, IPX address, semua di situ. Kemudian data link, itu pikirkan frames dan media access, intinya media access control, bagaimana mengakses ke media. Nah, satu lagi fungsi dari data link adalah membentuk frame. Bit-bit yang datang, itu dikumpulkan, jadi byte, dan kemudian jadi frame. Frame itu satu paket data, satu bisa bilangnya satu frame itu kan satu bingkai gitu, satu bingkai data. Tidak hanya satu bit atau satu byte, tapi beberapa byte dikumpulkan jadi satu. Nah itu jadi satu frame. Jadi dalam satu frame itu ada headernya, ada identitasnya. Di frame itu ada identitas, ada MAC address-nya atau tujuan dan sumber dari frame. Kemudian ada bagian-bagian yang bisa digunakan untuk menentukan ini ada error atau enggak. Gitu ya. Terus fisikal itu pikirkanlah sinyal dan media. Jadi kalian pikirkan, kalau ditanya fungsi dari fisikal, pikirkan ini adalah sinyal, terkait dengan sinyal. Sinyal itu ngapain sih? Nah, gitu. Media itu ngapain? Jadi fungsinya adalah mengatur bagaimana sinyal baik itu sinyal listrik maupun sinyal fiber optik atau sinyal elektromagnetik wireless itu dikirimkan melalui medianya apa, bagaimana sinyal itu dikirimkan, apakah on off light cahayanya ada atau tidak, atau dengan gelombang elektromagnetik dan seterusnya. Itu diatur di fisikal. Nah, jadi kalau kita paham bagian-bagian ini, nah kita akan paham bagaimana data itu dikirimkan di jaringan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ini inti dari networking. Jadi kalau kalian paham ini, kalian paham network jaringan komputer. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke peer-to-peer communication.
Yang sederhananya tadi ini saya menyederhanakan. Sebenarnya di dalam situ kan ada detailsnya lagi, bagaimana error correction yang tadi, bagaimana error itu dikodekan di dalam sebuah frame gitu contohnya. Ada nomor dari frame gitu. Itu di headernya ditambahkan. Jadi intinya kalau bicara protokol, nanti kita akan lihat bagaimana headernya dibentuk dan apa saja isi dari headernya itu. Kalau ngirim surat contohnya, contoh kayak saya analogikan ngirim surat itu kan ada alamat tujuan, ya kan? Jadi sekalian bikin suratnya, tulis suratnya dulu menjadi surat, terus kalian lipat, masukkan ke amplopnya dikasih alamat tujuan dan alamat pengirim gitu kan. Kemudian nanti sampai di kantor pos dikasih perangko dulu, terus nanti di kantor pos di stempel, setiap lewati kantor pos yang lainnya di stempel lagi gitu. Nah, proses yang di jaringan sama seperti itu juga. Jadi ada headernya, ada alamat, ada kode-kode posnya seperti itu kalau di surat. Nah, di protokol itulah dia mengatur itu, intinya itu. Oke, sekarang peer-to-peer communication berarti maksudnya adalah satu node ke node yang lain tanpa ada yang bosnya gitu. Jadi selevel. Di satu klien ke klien yang lain. Satu komputer ke komputer lain. Jadi selama proses itu komunikasi itu pasti dia melewati OSI modal tadi. Jadi mulai aplikasi, presentasi, sesi, sampai ke fisikal. Nanti di penerima mulai dari bawah lagi, fisikal, data link, network, transport, sampai ke aplikasi. Nah, dalam setiap layernya itu ada protokolnya. Selain itu ada protokolnya. Kemudian setiap protokol pada setiap layer itu ada informasi yang dikirimkan. Nah, itu disebut dengan protokol data units. Jadi, during this process, the protocol of each layer exchange information. Jadi, setiap protokol itu pada setiap layer itu akan saling bertukar informasi. Nah, informasi ini disebut dengan PDU, protokol data units, antar peer layers, layer yang sama. Oke. Jadi setiap layer itu pada satu pengirim dengan penerima itu layer network komunikasi ke layer network. Dia nggak komunikasi ke layer aplikasi, nggak. Layer network komunikasi ke layer network, layer data link komunikasi ke layer data link. Ibaratnya tadi apa ya? Kalau ngirim surat gitu ya, atau ngirim lewat tiki gitu kan, apa yang dibungkus oleh amplop, perangkonya nanti dibuka oleh penerima gitu. Intinya gitu. Terus nanti lewat kantor posnya, oh ini kodenya sekian, diterjemahkan lagi di sana. Jadi level yang sama, kantor pos dengan kantor pos, mengirim dengan pengirim. Jadi itu tergantung dari layarnya di mana. Dan itu disebut dengan peer-to-peer communication. Oke. Nah, tadi itu OSI model. Sekarang kita lihat TCP/IP. TCP/IP ini dibentuk sebenarnya ditemukan sebelum adanya OSI model. Nah, jadi dia tidak persis sama dengan OSI model. Jadi supaya dia bisa disesuaikan dengan OSI model, maka TCP/IP ini dipecah-pecah juga menjadi layer-layer. Jadi di sini ada 4 layer dia. Ada layer network access, ada layer internet, layer transport, dan application. Nah, ini kita akan petakan nanti ke OSI model supaya kita lihat cara kerja atau fungsi yang sama di setiap layer. Oke. Ini protokol graph dari TCP/IP. Jadi TCP/IP itu sudah banyak protokolnya, bahkan yang sampai sekarang juga digunakan. Jadi OSI model tadi hanya untuk memudahkan mengerti dan yang lain-lainnya tadi, standarisasi dan yang lain-lain. Tapi pada faktanya TCP/IP yang digunakan. Dulu memang ada
IPX ya. Itu juga ada dengan AppleTalk. Protokol yang lain ada. Microsoft punya protokol sendiri dulu, namanya NetBIOS apa gitu panjangannya. Nah sekarang semua udah menggunakan TCP/IP. Nah kita lihat sekarang protokol cloud-nya mulai dari paling bawah tuh network access, ada internet, ada LAN di situ, ada kemudian LAN yang lainnya. Jadi network access ini adalah kombinasi dari dua layer OC, yaitu physical dan data link. Itu network access. Kemudian di IP itu adalah network layer dari OC. Jadi ini IP ini layer 3, itu network layer. Kemudian di atasnya ada apa namanya? Transport layer, itu ada TCP dan UDP. Kemudian layer terakhir dari TCP/IP, layer application, ada FTP, FTP, SMTP, DNS, dan TFTP gitu ya. Ini merupakan kombinasi dari 3 layer teratas dari OC. Jadi begitu pembagian layer-layernya. Jadi 4 layer TCP dipetakan ke 7 layer OC. 3 layer teratas dari OC dipetakan ke 1 layer teratas dari TCP/IP. Transport layer sama, network layer sama, nggak ada perubahan. Terus di bawahnya lagi 2 layer terbawah dari OC dipetakan akan jadi 1 layer di TCP/IP. Oke, ini application ada FTP, HTTP, DNS, kemudian terusnya. Nah, kemudian ini petanya tadi saya jelaskan. Kita mau cari kesamaannya. Kemudian ini jenis-jenis protokol yang ada di setiap layer. Dan fokus dari kurikulum CCNA, ini CCNA ya. Nah, fokusnya adalah di layer aplikasi, layer TCP transport, session, network, dan data link physical. Jadi presentation session itu kecil sekali. Oke. Nah ini bagaimana data dikirimkan. Ada proses yang namanya enkapsulasi. Seperti kita tadi ngirim surat kita buat, kita tulis, kemudian kita masukkan amplop, itu kan dienkapsulasi, dibungkus dia. Dibungkus suratnya. Nah, tambahkan perangko, itu termasuk proses enkapsulasi. Kalau di jaringan, mulai dari aplikasi, nanti dia akan dibungkus lagi dengan header tambahan header terkait dengan protokolnya, set of rules-nya. Jadi mulai dari aplikasi ada data stream, disebut data stream di sini, data stream, kemudian sampai ke transport, dipecah-pecah, di sini terjadi proses fragmentasi data. Kemudian di layer network, di sini sebenarnya ada proses penambahan header juga, TCP header. Di sini juga di application layer sebenarnya ada juga header seperti HTTP header. Nah, di layer network juga ada itu tambah API header gitu di sini. Nah, di sini ada frame header. Nah, ini kita lihat di sini ada proses enkapsulasi header sama data tambah frame trailer dibungkus dengan frame header dan frame trailer. Jadi proses enkapsulasi itu ada proses pembungkusan yang wrapping sampai dia siap menjadi frame. Kemudian frame itu diubah di layer fisikal menjadi bit seperti ini. Nah, kemudian sampai di layer di penerima di layer fisikal, bit-bit ini dibaca, dimengerti sinyal-sinyalnya itu apa 1 atau 0, kemudian dikumpulkan, dikirimkan ke layer data link. Nah, layer data link. Jadi mulai dari kalau di sini turun dia kan, proses enkapsulasi. Nah, di sini dia didekapsulasi. Jadi apa yang dibungkus di layar fisikal dibuka di layar fisikal. Dibuka terus dikirim ke layar atasnya. Jadi jadi frame dia. Apa yang dibungkus di frame sini, ya kan? Frame trailernya dibuang, frame headernya dibuang. Setelah itu baru dikirimkan ke layar network ke atasnya. Apa yang dienkapsulasi oleh network headernya dibuang, jadi dekapsulasi menjadi data. Terus begitu seterusnya ke atas. Kalau di sini tadi proses pembungkusan, di sini proses pembukaan bungkusannya.
sampai ke layer aplikasi. Oke, nah ini penamaan dari setiap data dari setiap layer. Ini standar Cisco. Jadi di layer 3 layer teratas itu disebut dengan data, apapun itu. Di data dari aplikasi itu disebut dengan data. Nah, data di layer transport atau apa namanya, PDU di layer transport, ya, protokol data unit kan tadi. PDU di layer transport disebut dengan segments. Protokol data unitnya adalah segments, standar penamaan, kemudian di network namanya packets, di layer data link namanya frames, kemudian di physical bits. Jadi Cisco udah mengatur sedemikian rupa, kalau kita sebut dengan frames berarti oh itu di layer 2, layer data link. Kalau kita bicara namanya adalah segments, oh itu di layer transport, seperti itu. Nah ini di encapsulation tadi sudah saya jelaskan. Jadi proses pembukaannya dikirimkan lagi ke atas, layer atasnya. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Kan yang di TCP IP, Pak. Ya. Kalau hujan di sini, Pak. Ya, Yang pertanyaan saya, pas bulan lalu kan, Pak, ada masalah jaringan komputer saya, Pak. Itu masalah DNS, Pak. Jadi setelah saya cari solusinya itu, Pak, disuruh mengganti pada server TCP IP versi 4 dan versi 6, Pak, di laptop saya. Jadi kan, Pak, DNS itu kan juga termasuk di application, Pak. Itu apa kegunaannya, Pak? Kok bisa jadi nggak berguna jaringan? Terima kasih. Ya. DNS itu ada di layer aplikasi, layer 7. Tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan nama dengan IP. Karena manusia itu kan disuruh ingat-ingat angka, namanya 200.2.3.5 gitu. Maka dia nggak mudah kita mengingatnya itu. Nah, supaya mudah untuk diingat, maka dibuatlah nama, kan? Nama dari servernya itu. Jadi kita tidak perlu mengingat IP, tapi kita mengingat nama, umpamanya google.com. Itu kan lebih gampang diingat daripada IP address-nya. Nah, jadi harus ada server yang mengelola nama-nama ini kan. Jadi harus database-nya adalah antara nama dengan IP. Nama dan IP itu ada di server-server masing-masing. Umpamanya ini kalau nanti kalian akan pelajari juga DNS apa namanya itu, hierarki. Jadi mulai dari root titik gitu ya. Titik yang paling tinggi, top level domain. Top level domain itu di atasnya dengan titik. Titik, kemudian di bawahnya atau level domain. Ada di situ org, ada di situ apa namanya, edu gitu kan ya. Namanya itu kan atau level domain. Nah, jadi ada server-server yang mengelola itu. .edu dikelola oleh server mana, .org dikelola oleh server mana, .id gitu Indonesia gitu ya, dikelola oleh server mana. Nah, ketika kita ingin mengakses sebuah website, kita harus dari komputer kita akan menanyakan ke sebuah DNS server. Jadi kalau kita tidak dapatkan DNS servernya, kita tidak punya DNS server, maka kita tidak bisa memetakan nama itu ke IP address. Intinya di situ sih. Jadi kalau DNS servernya mengadat, bermasalah, tidak bisa jawab, ya berarti kita tidak dapat IP address, tidak dapat IP address dari tujuan. Dengan demikian tidak bisa berkomunikasi. Kalau kita mau akses Google tapi kita nggak tahu IP address-nya Google, ya nggak bisa kan? Komunikasinya di layer bawah itu harus pakai IP address. Di layer network kan harus ada IP. Nah, tadi saya nggak tahu persoalannya apa. Tadi Handi ya yang nanya ya? Iya, Pak. Kan Pak, itu entah kenapa, Pak, itu Google saya kalau mengakses ke internet, Pak, dia nggak bisa, Pak. Katanya DNS fixed prop domain, Pak. Jadi setelah saya cari solusinya gitu, Pak, ternyata saya disuruh mengganti server pada TCP/IP, Pak. Itu versi 4 sama versi 6-nya, Pak. Jadi apa errornya apa?
DNS Prop Finish Domain, Pak. DNS Prop Finish Domain. Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh, apa itu ya? Ya, mungkin intinya tidak dapat ya. Iya, Pak. Jadi dia nggak bisa mengakses. Dia bisa mencari, misalnya Pak, kita kalau ketik YouTube Pak, langsung dikeluarkan linknya gitu Pak. Tapi kalau kita masuk ke linknya itu, memang langsung dibuatnya Pak, DNS Finish Prop Finish NX Domain gitu Pak. Jadi setelah saya cari solusinya Pak, ternyata disuruh mengganti TCP/IP versi 4 sama versi 6 Pak. Jadi itulah pertanyaan saya Pak, kok bisa gitu Pak? Jadi diminta TCP/IP versi 6 gitu ya, yang diminta? Versi 4 sama versi 6-nya diubah Pak. Jadi setelah saya ubah Pak, ternyata udah bisa kembali Pak digunakan jaringan komputernya Pak. Gitu. Jadi TCP/IP address-nya yang dirubah? Iya Pak, angkanya Pak. Oh. Harusnya cuma satu itu yang digunakan, apakah pakai API versi 6 atau API versi 4. Cuma salah satu, walaupun dua-duanya aktif, yang digunakan satu aja itu. Memang sekarang API versi 6 udah banyak juga. Iya Pak. Ya. Tapi intinya itulah, kalau DNS tadi memetakan antar nama dengan IP. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini sudah lama ya. Sudah lewat ya. Tadi kan saya udah minta bikinkan kelompok ya. Nah, sekarang tugas untuk minggu depan, dikumpulkan minggu depan, adalah setiap kelompok itu membuat sederhana aja, membuat peer-to-peer communication tadi, jadi satu host ke host yang lain. Ini satu komputer lain, itu kalian gambarkan bagaimana proses yang terjadi melewati OSI modelnya tadi, ya, sehingga nanti kalian paham juga bagaimana cara kerja dari masing-masing layer. Digambarkan di sini maksudnya benar-benar digambar layer-layernya, kotak-kotak gitu aja, TCP antar dua komputer seperti yang ada di slide tadi. Cuma sekarang lebih detail lagi, dia menggunakan TCP, dia menggunakan protokol HTTP. Nah, apa yang terjadi di setiap layernya itu? Di LAN saja, nggak usah lewat WAN, LAN saja. Jadi nanti kalian lihat, bikinkan protokol apa saja yang ada di setiap layer. Sudah aplikatif ini ya, bukan hanya teori, bukan hanya OSI modelnya saja, tapi ada protokolnya. Namanya di layer aplikasi itu pakai protokol HTTP gitu ya. Di layer transport pakai protokol apa? Di layer network protokolnya apa? Di layer data link protokolnya apa? Di layer physical itu protokolnya apa? Atau berupa datanya mungkin bit gitu, sinyalnya seperti apa, apakah medianya gitu ya. Kalau fisikal kan mainnya di situ, tidak ada header di situ, tapi standarisasi terkait dengan media, fiber optik, apa lagi tadi, media tembaga dan lain-lain. Nah, itu bagian prosesnya dari dari atas ke bawah, terus di penerima nanti dari bawah ke atas. Itu aja, bisa dimengerti kan? Tugasnya? Belum, Pak. Belum. Iya, maksudnya bisa lebih sederhana lagi, Pak. Kita selalu ngegambarin cara jalan peer to peer tapi pakai OSI layer gitu, Pak, atau Pak ngomongnya, Pak. Ya, itu tadi kan. Berarti udah ngerti dong. Oh, itu. Jadi kita bikin kayak peer to peer tapi dia menjelaskan gimana sih OSI layer yang ada di peer to peer itu gitu ya, Pak. Iya, nih ya, saya lihatkan gambarnya lagi ya. Nah, tadi. Sempat bingung tadi. Sebentar, tadi ada kan yang data sering main nah inilah. Jadi kan mulai dari application gitu kan, dari ya, jadi kalian tentukan sendirilah jenis aplikasinya apa. Apakah ini telnet gitu ya, atau nih
browsing, gitu kan? Nanti kalau memang browsing lah paling banyak kan, atau mungkin messaging, seperti instant messaging, gitu kan? Texting gitu, ngirim teks. Atau ya paling sederhana sih, yang paling sering kalian gunakan pasti kan browsing data internet. Gitu. Nah, di layer aplikasinya apa dia protokolnya? Di layer presentasi dia apa yang terjadi di situ? Di layer sesinya apa yang terjadi? Di layer transfernya apa yang terjadi? Ya, begitu seterusnya di protokolnya. Nah, terus sampai di penerima apa yang juga yang terjadi? Gitu. Itu saja, sederhana kok. Ya kan? Cuma sekarang udah tentu, tadi kan HTTP. Kalau HTTP di bawah sini apa? Di bawah sini apa lagi? Tadi kan si Hendy kan bilang API versi 6 atau API versi 4. Nanti kalian tentukan di sini di nano kan protokolnya apa. Nah, di layer data link itu protokolnya kira-kira apa? Kalian Google aja, browsing. Nanti akan dijelaskan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi dengan kalian belajar terlebih dahulu kan lebih mudah nanti kita berinteraksinya. Saya menjelaskan, kalian sudah punya referensi, kita bisa diskusi gitu. Oke. Ada pertanyaan terkait tugas? Enggak ada ya? Atau saya boleh tanya, siapa yang mengerti? Siapa yang mengerti dengan tugasnya? Kalau tadi tidak mengerti kan nggak ada yang jawab. Berarti semua mengerti ya? Handi ngerti kan? Masih memahami, Pak. Ini dari sini aja kelihatan sebenarnya. Cuma didetailkan aja di setiap layer OSI. Kalau ini kan TCP/IP. Itu nanti Pak dibuat dalam bentuk gambar Pak. Terus ada lagi gitu Pak. Atau Ya, dalam bentuk kayak gini aja. paragraf gitu. Sederhana aja kayak ini. Satu gambar kan. Terus kalian tambahkan penjelasannya aja di setiap layer itu. Kalian tambahkan protokolnya apa gitu kan. Di sini. Di masing-masing layernya. Nggak usah terlalu intinya sih kalian tahu ada protokol apa di situ, terus bagaimana prosesnya kira-kira terjadi di situ. Nggak apa-apa kalau masih bingung-bingung, wajar. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi itu tugasnya tulis tangan Pak atau dari Word? Digambar lah di ini. Ditulis tangan berarti ya Pak ya? Ya. Jangan tulis tangan lah. Iya, maksudnya digambar. Ya. Submit jam berapa Pak? Batas submit jam berapa Pak? Maunya jam berapa? Minggu depan lah. Baiknya sih sebelum kuliah. Minggu depan Pak? Ya. Oh, terima kasih Pak. Seminggu kan lama tuh, untuk yang sederhana aja kok. Untuk enroll ininya Pak belum bisa Pak tadi Pak. Belum ya? Iya, Oke, saya nanti cek deh. Saya cek. Pak. Ya. Oke. Pak, untuk link apa nanti Pak? Kata teman tadi ada yang keluar masuk Pak. Untuk link recordnya nanti Pak dimohon di-share. Oh, nanti saya share ya. Biasanya kalian share lewat mana ya? Google Drive ya? Iya. Kalau nggak YouTube Pak bisa juga Pak. Oh iya. Saya upload ke YouTube lah. Biar lebih mudah ya. Bisa streaming aja, nggak perlu download. Pak, saya boleh memperjelas lagi nggak Pak? Jadi tugas itu kira-kira nyari tahu layer yang ada, misalnya yang ada di OSI layer itu kan Pak. Misalnya kayak di presentation layer. Itu kan ada protokol apa namanya virtual network computing gitu segala macam, remote desktop protokol. Itu dijelasin gitu aja Pak. Jadi kalau yang nggak punya protokol itu gimana Pak? Nggak semua kalian jelasin. Cuma terkait dengan tadi kan kalian contohnya saya pilih browser gitu kan. Iya. Nah, apa-apa saja yang terkait dengan browser itu, komunikasi menggunakan browser gitu. Itu saja yang dibahas. Jadi mamanya protokol komunikasi lain seperti telnet gitu, FTP, itu kan file transfer protokol atau aplikasi file transfer itu nggak perlu dibahas. Remote desktop itu nggak perlu dibahas.
yang terkait dengan apa yang kalian pilih aja. Pokoknya kalian mau bahas tentang browsing atau mau menjelaskan tentang remote desktop aja gitu. Remote desktop bagaimana sih yang terjadi gitu kan, protokolnya di setiap layernya gitu. Atau file transfer, apa sih yang terjadi di situ di aplikasi, apa yang terjadi di presentasi. Nah, jadi masing-masing kelompok bebas untuk memilih, menentukan sendiri. Dan, terus ya supaya tidak umum, dia sudah spesifik di protokol atau pilihan tersebut, supaya nggak terlalu banyak juga yang perlu dituliskan. Jadi itu aja, dikit aja. Oke ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi saya dengar Bapak bilang apa ini dibahas per kelompok, berarti nanti pengumpulannya sesuai satu kelompok satu atau Ya. bagaimana Pak? Satu kelompok satu aja. Berarti perwakilan kelompok aja yang mengumpulkan hasil diskusi gitu Pak? Betul, betul. Nah, dalam pengerjaannya itu kan kalian butuh komunikasi. Nah, saya harap kalian komunikasinya menggunakan Google Hangout, supaya kami juga bisa lihat bagaimana kalian persoalan apa mungkin yang dibicarakan di situ. Ada yang mengerti, satu yang mengerti, yang lain tidak mengerti, seperti itu. Memang biasanya kan kalian tinggal bisa WA-an aja, bikin WA group gitu kan. Tapi di sini gunakanlah Google Hangout gitu. Saya jadi promosi Google nih. Karena WA kan mau ini juga katanya, mau bikin profesinya, mau juga banyak yang beralih nanti. Jadi bisa juga pakai Google Hangout, itu alternatif lain. Itu ya. Untuk kelompoknya sendiri itu dari Bapak atau dari kami sendiri Pak pilih? Nah itu gimana? Menurut kalian gimana? Pilih sendiri aja Pak. Ya. Iya Pak. Atau kalian bikin rules lah, ya, bikin protokol gitu. Aturannya adalah dari absensi yang ada, kalian bikin 1, 2, 3, kan itu kan maksimum 5. Pokoknya ada 50, berarti kan ada 10 kelompok. Jadi kan kalian bikin namanya dari mulai nomor 1, kalian tandai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi yang sama-sama nilainya 1 itu satu kelompok 1, kelompok 2, ya gitu, bikin rules-nya jadi tidak milih suka atau tidak suka dengan seseorang gitu. Baiknya tidak begitu. Tapi ya kembali ke kalian lah, kalian udah sebenarnya udah cukup dewasa untuk menentukannya caranya masing-masing. Izin menanggapi Pak. Ya. Kalau terkait misalkan sesuai presensi kayak NIM 1 sampai 5 gitu, saya rasa kurang cocok Pak. Apalagi ini kan karena PJJ. Jadi kan lebih susah gitu Pak. Misalkan NIM 1 itu lokasinya di Jawa, NIM 2 lokasinya di Sumatera. Seandainya kalau misalkan ke depannya ada tugas-tugas atau yang diskusinya yang memang berat gitu, seandainya kalau misalkan lebih mudah kalau misalkan mereka bertemu gitu kan Pak. Jadi lebih enak kalau misalkan kumpul sesuai yang lebih mudah gitu Pak, yang dimudahkan kayak sesuai region atau bagaimana gitu Pak. Iya, iya. Tapi kami nggak menyarankan untuk ketemu dulu ya, karena masih kondisi kayak gini. Tapi kalau memang mau dibagi seperti itu, ya boleh-boleh saja. Tapi saya harapkan gini intinya, saya inginnya itu ada apa ya, penggabungan antara apa ya, yang latar belakangnya itu kan ada kan kalian yang baru kenal IT itu baru-baru di sini lah, badannya sudah pengalaman gitu. Jadi jangan yang sudah berpengalaman ini dijadikan satu. Jadi kelihatan nanti jomplang kelompoknya. Nah dia yang sudah, saya nggak bilang bahwa satunya lebih pintar dari yang lain, cuma kan pengaruh dari latar belakang itu kan besar sekali itu. Jadi yang sudah paham IT dengan yang belum baru belajar IT itu akan beda, dia kelihatan bedanya. Nah, jangan sampai yang ngumpul sama-sama yang nggak ngerti, yang baru belajar IT dengan kelompok lagi yang sudah benar-benar pengalaman di bidang IT gitu. Nah itulah gimana caranya, kalian rembuklah sendiri. Bisa nggak gitu? Izin menanggapi Pak. Ya. Tolong sebutkan namanya supaya saya tahu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Nama saya Sodang Kevin Pratama Sialo dari NIM 11 S1904 dari Informatika 19. Kalau misalkan memang iya Pak, Sodang Kevin Pak. Jadi kalau misalkan tadi yang
yang Bapak bilang itu memang sih menurut saya lebih cocok gitu Pak. Jadi mungkin minggu pertama ini bebas dulu milihnya. Nah terus kalau misalkan nanti ke depannya, misalkan kelompok saya ternyata pintar semua atau rupanya nggak bisa semua Pak. Jadi nanti mungkin komunikasi ke ketua kelas, nanti misalkan kelompok kami kurang atau kelebihan, kayaknya bisa lah dirombak lagi gitu Pak. Jadi kayak ditawarkan gitu Pak. Ya. Kalau SI siapa ketuanya? Hadir Pak. Siapa namanya? Yosua Pak. Yosua. Iya Pak. 0 berapa? 002 Pak. 002. Nah kalau IF sudah bikin kelompok WA, SI udah bikin belum untuk Jarkom? Udah gabung ke tempat IF juga Pak. Jadi, oh sudah gabung ya? Oh iya, oke. Oke lah kalau gitu. Jadi saya komunikasinya lewat yang satu grup aja Pak. Iya satu grup saja. Sip. Oke bisa dicoba. Kali ini saya berikan kebebasan lah pembagian kelompoknya. Nanti kita lihat lah hasilnya seperti apa. Oke ya. Coba. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, silakan buat grupnya itu dan kerjakan tugasnya. Oh ya Pak, untuk absen Pak. Ini kan tercatat nih sekarang untuk saat ini, setahu saya ini tercatat di Google, di Zoom. Tapi gini aja deh, biar lebih cepat, ketua kelas lah yang absen ya. Gimana? Kalau dari kehadiran Zoom Pak, IF semua hadir Pak. Iya semua hadir. SI gimana? Hadir semua Pak. Cuman ada beberapa yang kendala jaringan. Dia udah masuk tiba-tiba keluar lagi gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Pokoknya semua hadir ya. Sudah mencoba untuk hadir ya. Hadir Pak. Oke sip. Berarti semua hadir untuk sesi pertama ini. Nanti saya bikinkan semua hadir ya. Oke gitu aja ya untuk hari ini. Selamat sore. Kalau ada pertanyaan ditanyakannya lewat grup. Oke, selamat sore. Tetap semangat, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Baik Pak, Bapak juga Pak. Oke, ya, Terima kasih Pak. 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 And meeting.